Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Messi Dian Pratiwi dari Prodi PGSD semester 4 akan menjelaskan mengenai model pembelajaran terpadu. Ya, di sini terdapat model pembelajaran adalah salah satu perencana yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas. Kemudian beberapa model pembelajaran yang dapat digunakan yaitu cooperative learning dan problem based learning. Kemudian di sini ada cooperative learning, yaitu pembelajaran kooperatif dapat juga dikatakan belajar bersama kelompok. Guru membagi beberapa kelompok di dalam kelas dan siswa dituntut untuk saling bekerja sama antara satu siswa dengan siswa yang lainnya. Dalam kelompok ini, siswa berperan secara aktif. Dan dalam satu kelompok terdapat siswa yang berkemampuan rendah, sedang, dan tinggi. Kemudian ada beberapa jenis pembelajaran kooperatif, yaitu formal dan informal. Yang formal yaitu siswa bekerja sama untuk satu pertemuan atau beberapa pertemuan, 2-3 pertemuan. Kemudian yang informal, siswa bekerja sama dalam kelompok kecil dengan waktu yang relatif singkat. Siswa hanya berdiskusi 10-15 menit saja. Ketika di sela-sela pembelajaran, guru menyuruh siswa untuk berdiskusi dengan kelompok kecilnya. Kemudian di sini juga ada pembelajaran problem based learning, yaitu model pembelajaran ini guru membagi kelas menjadi beberapa kelompok kecil, lalu di sela-sela guru memberikan materi, guru mengajukan beberapa pertanyaan dan masalah. Kemudian dalam model pembelajaran ini akan mendorong siswa untuk melakukan observasi, melakukan diskusi, pengembangan keterampilan berpikir, dan keterampilan sosial. Problem based learning merupakan metode instruksional yang menantang siswa agar belajar untuk belajar. Kemudian di sini juga ada model penggalang, yaitu ditandai oleh ciri pemaduan yang hanya terbatas pada satu mata pelajaran saja. Semisal pelajaran bahasa Indonesia, materi pembelajaran tentang menyimak, berbicara, dan membaca dan menulis. Kemudian model keterhubungan, yaitu butir-butir pembelajaran seperti kosakata, struktur membaca, dan mengarang. Misalnya dipayungkan pada mata pelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Penguasaan butir-butir pembelajaran tersebut merupakan keutuhan dalam membentuk kemampuan berbahasa dan bersastra. Jadi di sini terdapat model sarang juga, yaitu merupakan pemaduan berbagai bentuk penguasaan konsep keterampilan melalui sebuah kegiatan pembelajaran. Semisal pada jam tertentu, seorang guru memfokuskan kegiatan pembelajaran pada pemahaman tentang bentuk kosakata, kemudian makna kata, dan ungkapan dengan saran pembuahan keterampilan dalam mengembangkan daya imajinasi, daya berpikir logis, dan menentukan ciri bentuk dan makna kata-kata dalam puisi. Kemudian model urutan, yaitu pemaduan topik antara mata pelajaran berbeda secara paralel, contohnya sejarah perjuangan bangsa. Kemudian ada model bagian, yaitu bentuk pemaduan pembelajaran akibat adanya overlapping konsep pembelajaran tentang warganegaraan dalam PKN, semisal dapat bertumpang tindih dengan butir pembelajaran dalam bahasa Indonesia, IPS, dan sebagainya. Kemudian ada pembelajaran model jaring laba-laba, yaitu pemadu bahan dan kegiatan pembelajaran seperti kegiatan pelajaran baik mata pelajaran tertentu maupun lintas mata pelajaran. Model galur, yaitu model pemaduan bentuk keterampilan, misalnya melakukan prediksi dan estimasi dalam matematika, ramalan terhadap kejadian-kejadian, antisipasi terhadap cerita dalam novel, sebagainya, dan bentuk ini berfokus pada apa yang disebut metakurikulum. Kemudian di sini juga ada model pembelajaran dari model keterpaduan, yaitu pemaduan sejumlah topik dari mata pelajaran yang berbeda tetapi esensinya sama dalam sebuah topik tertentu. Topik evidensi yang semula terdapat dalam mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, pengetahuan alam, dan pengetahuan sosial. Agar tidak membuat muatan kurikulum berlebihan, cukup diletakkan dalam mata pelajaran tertentu, semisal pengetahuan alam dalam teks membaca
yang merupakan bagian mata pelajaran bahasa Indonesia dapat dimasukkan butir pembelajaran yang dapat dihubungkan dengan matematika, pengetahuan alam, dan sebagainya. Dalam hal ini diperlukan penataan area isi bacaan yang lengkap sehingga dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan berbagai butir pembelajaran dari berbagai mata pelajaran yang berbeda. Ditinjau dari penerapannya, model ini sangat baik dikembangkan di SD. Ya, terus kemudian ada dari model pembelajaran celupan, yaitu dirancang untuk membantu siswa dalam menyaring dan memadukan berbagai pengalaman mengenai pengetahuan dihubungkan dengan medan pemakaiannya. Dalam hal ini, tukar pengalaman dan pemanfaatan pengalaman sangat diperlukan dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian model pembelajaran jaringan, yaitu pembelajaran yang mengandaikan kemungkinan pengubahan konsepsi, bentuk pemecahan masalah, maupun tuntutan bentuk keterampilan baru setelah siswa mengadakan studi lapangan. Kondisi maupun konteks yang berbeda, belajar disikapi sebagai proses yang berlangsung secara terus-menerus karena adanya hubungan timbal balik antar pemaham dan kenyataan yang dihadapi para siswa. Ya, kemudian di sini saya mengucapkan terima kasih. Jika ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.